Ya, baik. Ibu, panggilannya Ibu Ida ya. Ya, betul, Pak. Ya, Ibu Ida, selamat ya. Semoga eh, bisa dilancarkan. Amin. Ya, semoga bisa dilancarkan ujian komprehensifnya ini ya. Sudah Amin. berdoa? Sudah, Pak. Ya, baiklah. Saya perkenalkan saya Muhammad Rakib dan bersama dengan Pak Muhammad Rizal. Eh, ini bukan bilang menguji bagaimana, tapi kita ini mau menilai, artinya mau tahu sampai sejauh mana Ibu eh, kemampuannya apa yang sudah dibuat selama ini ya. Ya, Jadi Pak. jangan tegang Bu ya, biasa-biasa saja. Ya, Siap. baik, silakan Pak Rizal lanjut. Baik, terima Nilainya. kasih Pak Rakib. Terus waktunya ini yang kedua kalinya. Kita melihat yang pertama, seharusnya yang kedua ini, karena yang pertama tadi mengakui, biasanya yang pertama itu agak gimana, kita baru melihat pasukan. Saya lihat Ibu yakin ya. Ibu sebelum Ibu guru di mana ya? Perkenalkan Pak, sebelumnya saya Ida Rahmawati, asal saya dari SMK Negeri 1 Sampit, Kalteng, tempat saya mengajar saat ini. Jadi saya dari Sampit Kalteng, Pak. Sudah pernah ke Kalteng, Pak? Belum. Belum. Suatu saat bisa di sana ya. Iya, Pak. Ibu sebelum ikut ujian ini apa persiapannya? Persiapannya belajar bersama dengan teman-teman sekelompok yang pastinya Pak yang sangat intens selama 1 bulan terakhir ini. Kami saling bertukar informasi dan melihat video-video yang ada bertebaran di YouTube. Mungkin salah satunya yang untuk membantu saya menambah referensi hukum itu seperti apa sih, bayangannya seperti itu Pak. Berarti Ibu yakin ya? Ya sudah mantap untuk hari ini. Insya Allah Pak. Ini juga semua. Saya loloslah untuk tahap berikutnya. Ya, baik. Ibu sudah berapa lama ya profesi gurunya, Untuk profesi saya mengajarnya? sebagai mengajar, ya, tenaga pendidik, saya sebelumnya honorer selama kurang lebih 12 tahun, Bapak, Wah, di sekolah yang lama. Saat ini ya. sekolah yang baru ini baru 1 tahun terakhir ini saya mengikuti tes P3K kemarin, alhamdulillah sangkut nyangkut dapat. Ya, Nah, ya, jadi bukan 12 nyangkut tahun. Bu, sudah waktunya. Ya, Oke, ya Pak. tentunya 12 tahun tambah 1 tahun ya, kalau kita hampirlah cukup, lebih dari cukup ya. Coba Ya, ini yang namanya, luar biasa Pak. ya apa sih masalah-masalah yang selalu timbul di Ya. setiap sekolah, terutama di kelas. Selama itu, tapi kan ini terkait dengan tugas yang selalu diberikan. Ya. Dosennya disuruh mengidentifikasi masalah-masalah yang selalu timbul. Itu apa Pak masalah pembelajaran Bu yang Ibu bisa identifikasikan? Ya, Yang yang di sekolah menurut kami Ibu selalu muncul. selalu muncul, sering muncul ya Pak, ya, dominan Ya. muncul gitu. Kalau untuk masalah yang sering muncul di sekolah kami itu adalah tentang motivasi belajar siswa yang rendah, dan kadang dibarengi juga dengan dari segi itu pedagogiknya ya Pak ya. Biasanya juga ada dari literasinya, minat baca peserta didik yang memang saat ini tuh literasi itu memang masih kurang Pak, dan sering itu. Dan itu sangat berpengaruh sebenarnya. Sama semua misalnya. Iya, Jangan di sekolah, literasi. perguruan tinggi juga begitu. Mm-mm. Ya. Makanya itu sangat-sangat dominan Pak bagi saya kalau misalkan kayak motivasinya dan literasinya itu memang sangat terkait. Sehingga Ibu mencoba ya, salah satu itu yang diidentifikasi di setiap Iya Pak, pembelajaran kemarin itu ya. saya mengambil yang diidentifikasi masalahnya motivasi belajar yang rendah dengan model pembelajaran yang digunakan guru itu masih belum inovatif. Terus tadi Ibu saya mengatakan kan apa permasalahan pembelajaran. Terus bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi bahwa itu sampai pada ini kan kita ada di kelas 1 kelas ini, tentunya di setiap pembelajaran kelas-kelas itu akan berbeda itu. Iya. Walaupun secara umum ada benang merahnya. Tadi Ibu mengatakan secara literasi. Terus bagaimana Ibu sampai membuat poin-poinnya itu? Oh, Ya. yang ini ujian itu yang Cara mengidentifikasi masalah yang per poin-poin itu tadi ya Pak ya.
Selama ini mungkin, dalam hal itu saya melakukan refleksi diri juga, Pak. Terkadang kan masalah itu tidak hanya dari peserta didik, dari kita juga sebagai tenaga pendidik, dan Ya. saya juga tidak bisa menyalahkan itu semuanya salah peserta didik. Kadang kita juga nah refleksi diri selanjutnya, masalah tersebut kadang melalui refleksi diri itu kita bisa menganalisis dari hasil belajar siswa, terus, dari hasil wawancara dengan siswa, menggunakan instrumen yang terkait. Dan, dengan sesama rekan sejawat, bahkan, juga dengan orang tua siswa, Pak. Oh, sempat ya. Kalau untuk waktu, kadangkala, ini kan tidak langsung serta-merta dalam satu waktu ya, Pak, ya. Ada rentang waktu, misalkan kalau untuk yang orang tua mungkin kita keterbatasannya pasti ada. Dan kadangkala di setiap akhir semester kan kita pasti bertemu, Pak, untuk membagikan hasil belajar anak. Nah, dari situ kita bisa mengkomunikasikan juga masalah-masalah yang tadinya ada terhadap anak tersebut, kita bisa mengkomunikasikan dengan orang tua siswa. Mungkin tidak dalam satu waktu yang karena memang waktunya tadi, benar kata Bapak ya, ya tidak sempat kalau untuk Artinya Ibu sudah dapat masalahnya, ya, mengidentifikasi ya. Tentunya ya, kalau identifikasi itu kita memakai biasanya kalau saya skala kita 1, 2, 3, 4. Nah, terus mengeksplorasi solusi dari masalah itu. Yang identifikasi bagaimana Bu, caranya? cara mengeksplor penyebabnya. Ya, mengeksplorasi solusinya. Kalau mengeksplorasi, mencari solusinya, selain dari hasil wawancara juga melalui kajian-kajian literatur yang ada, ya, sebagai faktor pendukung biasanya. Misal ada artikel terkait tentang hal tersebut, selanjutnya selain artikel jurnal ilmiah mungkin Pak, itu sebagai penekanan yang relevan yang berkaitan dengan, masalah tadi. Mungkin itu Pak. Berarti memang salah satunya adalah mencari ya kajian-kajian dengan sampai apa yang kita identifikasi itu sebenarnya bukan di situ ya. Jadi penting rasanya kemampuan kita untuk selalu mencari Ya. informasi sebenarnya. Iya. Ya. Nah, apabila di ini ketika itu tidak bisa, apa alternatif solusi yang Ibu biasa lakukan? Dalam mengeksplor tadi, jika memang dari yang saya sebutkan mungkin dari, hasil kajian literatur masih belum mendukung, kita akan menekankan kembali dari hasil wawancara yang memang relevan dengan hal tersebut. Misal kalau, masalahnya tadi keterkaitan dengan siswa itu sendiri, kaitannya masalahnya apa, nanti bisa mewawancara dari segi, dengan orang tua, atau wawancara dengan pakar yang memang, relevan dengan masalah tersebut, Pak. Untuk menentukan penyebab masalah atau gimana? Ya, Ya, betul. Itu apa mau menentukan penyebab masalah atau bagaimana? untuk, ya, mengetahui penyebabnya, Pak, dari masalah tersebut. Kalau sudah tahu, sebenarnya secara ini Bu, apa sih faktor penyebab ini masalah yang diidentifikasi? Faktor penyebab masalah yang diidentifikasi, yang punya saya, Ya. tadi, Merasakan. ya yang sering ini tadi ya, yaitu tadi salah satunya beberapa peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang rendah dengan, model pembelajaran yang digunakan guru itu, masih model konvensional atau belum inovatif. Gitu ya. Biasa juga kan kadang-kadang saya ya menyalahkan mahasiswa, karena sebenarnya masalahnya ada di kita. Iya, di kita. Yang konsep Ibu bawa itu siapa yang harus aktif? Kalau keluar dari ini, siapa yang harus lebih aktif? Dosennya kah yang harus aktif atau siswanya yang harus aktif? Kalau dari masalah yang memang saya angkat, itu sebenarnya kalau dari modelnya tadi juga, itu berarti dari gurunya, Pak, lebih, mencari model pembelajaran yang tepat untuk diajarkan di kelas, yang memang sesuai dengan kondisi kelas dan masalah yang ada di kelas tadi. Dan dari situ dimunculkan model pembelajaran inovatif yang memang bisa digunakan untuk, membuat kelas tersebut bisa menjadi lebih, hidup lah. Oke, sebenarnya antara pertanyaan satu dengan lain kadang-kadang ada yang saya tanya ke Ibu sudah melompat beberapa langkah ke depan menjawab, sehingga itu sebenarnya lebih mempermudah dari sisi kami sebagai lebih mempermudah bahwa Ibu sudah memahami apa yang Ibu lakukan. Ya. Sebenarnya kalau mencari alternatif solusi itu
analisisnya pakai apa Ibu? Mencari alternatif Ya, solusi. analisis yang Ibu pakai, kenapa sampai harus ada alternatif solusi? Mencari alternatif solusi itu dengan Sebenarnya Ibu sudah jawab. menganalisis. Ya, cuma saya Ya, menguji ini, jangan sampai beda yang Ibu jawab tadi dengan yang sekarang. ya, alternatif analisis solusinya itu dengan cara menganalisis. Tadi kan saya mengambil dua ya Pak ya. Itu lebih diruntunkan metode dan model. Nah, saya menganalisisnya adalah kalau misalkan metode, saya analisis dulu metode apa yang memang ada, macam-macam metode yang ada. Jadi selanjutnya juga tentang model apa saja yang perlu saya analisis yang memang nantinya bisa dipakai untuk mengambil solusi. Santai-santai saja Bu, santai saja. Iya. Iya. Santai saja. Agak Saya jadi tegang ya, gugup. tegang. Ya, Iya. padahal saya sebenarnya senang. Iya. Iya. Saya takut Kalau jawaban saya. akhirnya Ya yang saya biasa-biasa bilang, saja Bu, makanya saya bilang biasa-biasa saja ya, santai. Ya, santai Pak Saya saja. ada Rakib, ini siap. Bu, nggak ada. Iya. Saya dari pertama saya sudah melihat penjelasan awal Ibu, senang mendengarkannya. Seharusnya ini yang guru-gurunya harus seperti inilah. Iya. Terkait dengan ini Bu, penentuan solusi. Solusi yang biasanya Ibu lakukan itu untuk mengatasi masalah yang Anda identifikasi itu bagaimana solusinya. Itu kan tadi baru mengidentifikasi. Iya, mengidentifikasinya. Identifikasi sampai saya pancing juga alternatif kira-kira solusinya apa. Ibu sudah menjelaskan, makanya saya bilang Ibu sebenarnya melompat ke depan. Sebelum saya tanyakan sudah, tapi senang sebenarnya karena runut ya, runut. Ya. Nah, yang Ibu solusi yang Ibu Anda tentukan mengenai masalah Anda, Ya. bagaimana caranya? Apa solusinya? Ya. Biasanya apa Ibu lakukan kalau sudah mengidentifikasi? Oh ya, kalau sudah mengidentifikasi tadi kan selanjutnya melakukan analisis alternatif solusinya. Ya. Mungkin mencari kelemahan dan kelebihan pros Ya, atau prosnya itu ya Pak ya. Jadi kita menganalisis kelebihan dan kelemahan dari metode apa sih selama ini yang dipakai. Misalkan ada 5 masing-masing semuanya dipecah mencari kelebihan, kelemahan, kelebihan, kelemahan. Dan selanjutnya model juga mencari kelebihan dan kelemahannya. Dan nantinya pada akhirnya kita akan memilih satu dari metode itu, satu dari modul itu yang memang yang mana nanti lebih tepat untuk menjawab dari solusi yang ada itu salah satunya. Harus dicari. Ya. Ya, semua sama di kelas beda semua permasalahannya walaupun secara bisa ditarik kesimpulannya tapi tidak semua ya. Tidak semua ya Pak ya. Sekarang Ibu sudah mendapatkan, Ibu tadi kan mengatakan kemudian dan apa yang berikutnya apa Ibu yakin sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang Ibu lakukan apa Ibu identifikasi solusinya apa kemudian sudah mengidentifikasi mengidentifikasi kekuatan kelemahan kalau kami biasanya bilang SWOT. Ya, oh iya. Juga ya. SWOT. Ya. Kalau yang saya baca kemarin apakah Ibu yakin sudah yakin ya bahwa apa ya Ibu identifikasi atau solusi itu paling tepat? Kalau tidak yakin kenapa? Kalau yakin bagaimana? Ya, kalau saya sudah menuangkan di dalam hasil dari tulisan saya, insya Allah saya yakin Pak. Karena memang saya sudah selama ini kan masalah ini yang sering muncul di sekolah saya sendiri. Karena mungkin di sekolah yang satu dengan sekolah lain pasti memiliki masalah yang berbeda. Nah, tadinya saya mengambil ini, berarti saya sudah yakin dengan solusi yang saya ambil. Yakinnya kenapa? Karena metode misalkan tadi, salah satu solusi yang saya ambil metode diskusi. Saya yakin dengan metode diskusi ini akan bisa menjawab dari permasalahan sebelumnya tadi. Ya. Pertama kelebihannya itu yang saya tekankan Pak. Sekalipun tetap akan ada kelemahan nantinya di dalam implementasinya, bagaimana cara saya meminimalisir kelemahan tersebut? Saya kan tidak melihat ininya Ibu sehingga Mbak Sesitunya saya ini ya. Saya baru mau tanya Ibu sudah mengatakan Bu itu diskusi. Apa semuanya dilakukan dengan metode atau berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi kelas atau gimana?
Kalau untuk, di kelas, menyesuaikan dengan materi juga, Pak, yang disampaikan dengan struktur tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk yang pertama kemarin kenapa saya mengambil metode diskusi, itu juga saya sudah menyesuaikan dengan dari tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai. Selanjutnya, dari segi, materinya tadi, bisa atau tidak diterapkan dengan metode itu atau model tersebut. Jadi, sebenarnya tidak semua dengan metode itu, tapi sekali lagi saya menekankan di sini yang saya ambil metode diskusi dan model PJBL pada saat ini. Ya, saya kira luar biasa. Jadi memang tidak mesti ya, tapi itu bisa menjadi kalau saya biasa mengatakan cetak itu grand desainnya kira-kira seperti itulah. Bahwa nanti di kelas itu bisa kita melakukan modifikasi apa sesuai dengan. Iya. Tapi biasanya Ibu kalau itu bertanya ke siswa, ya, banyak juga kan mahasiswa tidak suka diskusi, apalagi kalau kemampuan literasinya juga kurang ya Pak. Iya. Diskusi menjadi tidak bagus. Saya sih biasa merasakan apa Ibu pernah tanya apa yang metode yang Anda suka itu gimana? Ya, kalau di setiap akhir pembelajaran kita kan ada yang disebut dengan refleksi ya, Pak, ya. Kadang kita menanyakan selama kegiatan pembelajaran ini apa yang kalian rasakan? Apakah menyenangkan atau dengan metode ini kalian merasa lebih terbantu atau bagaimana? Nah, dalam satu kelas mungkin ada yang memang daya tangkapnya, daya serap anak-anak itu kan berbeda. Kadangkala ada juga yang mungkin daya belajarnya inginnya yang berbeda kayak gitu. Pasti ada, Pak. Dan bagaimana caranya? Ya, dengan metode ini mencoba merangkul, masuk ke setiap kelompok, kayak gitu, membimbing dan memberikan arahan selama berjalannya diskusi, apa hambatannya dan kendalanya, seperti itu, Pak, mungkin. Pekerjaan sulit Bu sekaligus seni. Iya. Sulitnya itu karena kita mengidentifikasi apa maunya mahasiswa, seninya itu ketika kita berhasil menyelesaikannya atau memberikan motivasi kepada mahasiswa. Saya kira dari saya Pak Ya, Rakib cukup. ya Pak. Ya, kalau begitu saya lagi lanjut Pak ya. Ya, silakan lebih teknisnya Ini saya nanti kira ini sama semangat sekali Pak nih Ibu Rakib. Ida ini, semangat Ya. sekali saya lihat ini. Ya, Pak, Santai karena saja, ketemu ya Bapak santai lagi. saja Bu. Di mana Bu? Ya, Karena ketemu Bapak. ya, ya baik Ibu Ida ya, saya lanjut ya. Ya, Pak. Tadi saya sudah dengar apa yang menjadi permasalahannya atau identifikasi masalahnya itu tentang motivasi belajar siswa rendah ya. Iya, Pak. Dan kemudian solusi tadi yang dipilih adalah memilih metode diskusi ya. Ya. Nah, terus pendekatannya apa Bu? Pendekatannya itu menggunakan pendekatan saintifik juga, Pak. Terus bukan Terus, PBL ya? ya. Bukan PBL, problem based learning. Oh, kalau modelnya PJBL, Pak. Kalau Project. iya, project. Mata kuliah apa? Mata pelajaran apa Bu? Dasar-dasar pemasaran di elemen 6 pemasaran barang dan jasa. Oh begitu ya, PJBL ya. Iya, Pak. Oke, tapi terus kalau PJBL kok kenapa diskusi? Nggak nyambung kayaknya. Ya, kemarin seperti ini Pak, di aksi 1, saya menjawab untuk masalah yang solusi yang pertama dulu, yaitu metode diskusinya. Jadi yang untuk di bagian proyeknya itu tetap saya menonjolkan diskusi kelompoknya di situ, tapi tetap pada sintak-sintak PJBL tahapannya. Padahal biasanya itu berpasangan itu Bu, berpasangan ya. Kalau masalah case method kita bahas itu pasti larinya ke diskusi. Kalau proyek itu tidak, masa mau diskusi sambil kerja apa dan sebagainya, bertugas itu. Lebih fokus kepada proyeknya itu. Jadi oke lah. Artinya begini, kayaknya tidak pas pasangannya ya, tidak pas. Tolong diperhatikan ya. Ya, Pak. Oke, saya di situ kemudian saya tanya lagi tentang solusi tadi metode diskusi. Satu ya diambil metode diskusi saja solusinya. Satu Pak solusinya. Kalau yang solusi kedua kan model PJBL. Ya, oke. Bagaimana Ibu menuangkan solusi tadi dalam perangkat pembelajaran? Tapi sebelumnya Ibu tahu perangkat pembelajaran ya? Ya. Apa saja itu? Perangkat pembelajaran itu terdiri dari RPP kalau misalkannya menggunakan K13. Ya Pak ya, kalau yang kurikulum merdeka itu ada modul ajar yang di dalamnya berhubung saya mengambil kurikulum merdeka kemarin, jadi modul ajar yang tercantum di dalam modul ada LKPD,
ada media pembelajaran, ada bahan Iya. ajar yang disiapkan. Oke. Selanjutnya selain LKPD tadi juga Instrumen ada penilaian, ya instrumen penilaian. lembar penilaian, asesmen. Oke. Ah, Oke, berarti sudah paham Bu ya. iya Jadi Pak. kita fokus ke situ Bu ya. Sekarang kita fokus ke situ ya, perangkat pembelajaran Iya ya. Pak. Jadi nanti jangan dijawab misalnya di sekolah apa, pokoknya kita fokus ke perangkat pembelajarannya ya. Ya. Ini supaya kita betul-betul dapat informasi dari Ibu ya. Nah, kemudian di sini Bu, bagaimana solusi itu dituangkan dalam perangkat pembelajaran? Bagaimana ya solusinya itu? Ya, solusi yang pertama tadi untuk metode diskusi saya Ya, tuangkan ke dalam modul ajar di bagian ya, langkah-langkah pembelajarannya, Pak. Saya tuangkan di situ akan terlihat nanti metode diskusinya sudah dijalankan atau dituangkan di dalam perangkat itu sendiri atau belum kayak gitu, Pak. ya betul. Ya. Ya. Dan kemudian kira-kira bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukur dari Itu tadi kan kita begini, solusi yang kita tadi pilih metode, ini, ya. bagaimana cara menilai, mengukur bahwa solusi yang kita pilih ini betul-betul dapat mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Kira-kira bagaimana caranya mengukurnya? Ya. Melihat dari keberhasilan dari hasil belajar siswa itu sendiri, Pak. Di RPP. Ya, kalau di RPP nanti akan terlihat dari hasil asesmen yang kita buat. Begitu ya. Ya betul. Apakah ada dituangkan dalam RPP tertulis? Untuk penilaian rubrik penilaian diskusi itu sendiri ada, Pak. Ada ya. Ya. Oke. Kemudian dalam RPP itu Bu atau di modul itu kan ada tujuan pembelajaran, Ya. ya. Bagaimana Ibu mengembangkan indikator-indikatornya ataukah apa indikator capaian pembelajarannya ya dengan adanya tadi solusi. Coba. Biasanya itu kan kalau di menggunakan K13 ada itu biasanya mahasiswa mampu ini melalui metode diskusi. Begitu kan? Iya, Pak. Melalui metode diskusi dengan menggunakan TPACK dan seterusnya. Nah, itu gimana? Ya, kalau di modul ajar saya, di situ tujuan pembelajarannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu memahami konsep dan lingkup pemasaran, serta mampu menganalisis pasar. Tercantum di modul ajar, Pak. Di modul ajar. Ya. Oh iya. Kemudian di penilaiannya gimana? Untuk di penilaian yang menekankan di metode diskusinya? Bukan. Artinya ya betul kan ada penilaian untuk rubriknya kan untuk Ya, diskusinya ada gimana? rubriknya. Gimana rubriknya? Ada rubriknya, Pak. Ini apa boleh saya share screen atau gimana? Boleh, lebih Iya. bagus lagi supaya kita bisa lihat ya. Ya, siap, Pak. Sebentar, Iya, saya izin betul. share screen ya, Pak. Iya, betul. Nah, permisi Bapak, ini lembar penilaian diskusi yang saya tuangkan ke dalam modul ajar saya. Di sini termuat petunjuknya dan termuat beberapa aspek yang perlu saya nilai pada saat diskusi tersebut. Ada komunikasi, keberanian berbicara, dan keaktifannya. Nah, ini rentangnya, nilainya. Iya, Pak. Nah, cuma ini rubriknya ini 81-100 sangat baik. Apa kira-kira? Apa rubriknya itu sehingga saya bisa memberi sangat baik? Ya, dari hasil aspek penilaian yang di atas ini, Pak, ketiga ini tadi, kita mencari rata-ratanya. Rata-ratanya. Dari komunikasi, keberanian berbicara, keaktifan, nah dari rata-ratanya inilah terdapat jumlah nilainya, yaitu misal mendapatkan nilai rentangnya dari yang kesopanan, ucapan, perilaku begitu. Ya. Saya kasih contoh, misalnya dia sopan, kemudian maksudnya kesopanan, ucapan, ini kesopanan sikap ya? Iya, Pak.
Dari segi ucapannya. pembawaannya pada saat presentasi atau diskusi tersebut. Terus bagaimana misalnya kalau perilakunya kurang bagus, tapi dia orangnya sopan dan ucapannya bagus. Suka lari-lari misalnya, suka keluar tanpa izin, gimana nilainya? Dilihat berarti di sini dari segi mungkin dari segi keaktifan ya Pak, dia aktif, tapi mungkin dari kesopanannya tadi yang agak kurang. Nah, Dan itu akan menentukan. ini saya berikan masukan Ibu ya, membuat rubrik itu, misalnya dari 3 komponen ini terpenuhi, maka nilainya sekian, Oh iya, antara 81 sampai 100. oh iya. Kalau dari salah satu 3 komponen ini tidak terpenuhi, ya, maka nilainya 70 sampai 80. Ya. Jika salah 2 dari ketiga komponen tidak terpenuhi, maka nilainya 50 sampai 69. Dan jika kesemuanya komponen tidak terpenuhi, maka nilainya kurang dari 50, bukan 60 ya, situ ya. Ya Kayaknya Pak. 50 sampai ya. Bisa dipaham Bu ya, itu namanya Paham, rubrik. paham Pak, rubrik ya, rubrik Itu namanya kuncinya. rubrik Ya, ya. Ini belum rubrik. Jadi ya. itu ya perlu. Ini bagus sekali ya. Ini ada instrumennya, jadi tolong diperhatikan. Baik, saya mau tanya lagi Bu. Ini masih panjang waktu kita ini. Kita sampai jam 9.40 ya. Ya Pak. Masih banyak waktu ini Bu Ida, jadi santai-santai saja. Ya Ya, Pak. jangan takut Bu Ida ya. Supaya ini. Ibu pernah dengar apa itu penilaian otentik? Penilaian otentik. Ya, Hmm, pernah. pernah Pak mendengar penilaian otentik? Terus menurut Ibu gimana kira-kira? Penilaian otentik itu Ya, penilaian yang memang dinilai secara signifikan dari hasil belajar siswa, Pak, di kelas. ya, Pengetahuan saya, mohon maaf kalau salah. ya. Coba ya diperhatikan baik-baik Bu ya. Karena itu yang diharapkan itu, Ya, biasa ya, ya, oh ya, penilaian otentik itu yang ya, dicari ranah sikap, psikomotorik, keterampilan itu ya, Pak, mencakup 3 itu. ya. Semuanya itu mencakup pasti kalau Iya, penilaian ya. iya, Jadi kalau otentik itu biasanya itu langsung kepada penilaian kepada siswa iya, apa yang kepada dialami terutama dalam hal menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kalau tadi membahas tentang studi kasus, di situ kita lihat bagaimana kemampuan menganalisis terhadap kasus-kasus yang sudah diberikan, ya, yang dibahas itu maksudnya itu. iya, Lebih cenderung kepada aplikasinya yang aplikasi. diterapkan. Itu namanya otentik ya. Ya, Pak. Baik, berikutnya lagi. Ya, berikutnya bisa dikeluar dulu di situ di FPP-nya. Ya. Kemudian pernah dengar kata HOTS ya? Pernah, Pak. Panas atau apa? Bukan itu Oh, hot, Pak. bukan. Ini ada S-nya. Oh, race-nya panas-panas. Bukan ya. Bukan, Pak. Oke. Ini kan menggunakan Merdeka Belajar, lebih cenderung Ya, kepada menggunakan modul ya. iya, Pak. Bagaimana bagaimana Bu Ida ini mengembangkan bahan ajar itu dengan berorientasi pada HOTS. Ya, untuk mengembangkan HOTS ini sendiri di dalam modul ajar saya mencoba menuangkannya di LKPD anak-anak, Pak, dalam bentuk Kalau di materi saya bicara masalah materi, modulnya. kalau untuk di Ya, materi itu ya. dari pembahasan materi itu sendiri mereka mencoba menganalisis suatu kasus yang saya tayangkan pada video. Mm-mm. Jadi mereka menganalisis, setelah menganalisis secara bersama-sama berkelompok tadi, tetap pada Ya. diskusi kelompoknya. Setelah menganalisis, baru menuliskan hasil analisis mereka di lembar LKPD itu tadi. Itu ada di kegiatan pembelajarannya, Pak. Coba bisa disebutkan tujuan pembelajaran di modulnya apa? Coba Tujuan pembelajaran yang di modul saya tadi ya. ya.
Apa? Coba disebutkan saja. Apa tujuannya? Ya Pak, sebentar. Tadi Pak saya. Tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya juga, tujuan pembelajaran pada modul ajar saya Ya. itu peserta didik mampu memahami konsep dan lingkup pemasaran dan menganalisis pasar. Kira-kira ada di situ hotsnya? Iya Pak, di Di kata mana? menganalisis. Oh iya, bagus Ya, sekali ya. kalau Jadi sudah. memahami masih Ya, lost Pak. Ya, ya betul. Jadi di situ ya, di situ letaknya berarti sudah ada. ya Pak. Tinggal sama cross check lagi bagaimana materi itu dikembangkan dengan orientasi hotnya Ya, di materinya. di materinya saya menampilkan tadi di video pembelajaran yang mereka Ya. menganalisis, misalkan menganalisis bentuk pasar itu sendiri, Pak. Saya tampilkan gambar. eh, Ada yang pemasaran barang dan jasa, kan mereka menganalisis di situ kok di gambar sampingnya hanya ada dokter misalkan memegang alat ininya, dan yang di sampingnya adalah supermarket yang penuh dengan barang. Mereka mencoba menganalisis dari gambar tersebut Pak di media ajar yang saya tayangkan. Oh gitu ya. Iya Pak. Coba kalau biasanya itu kan kita membuat satu bahan ajar. Tadi kan kita menggunakan Ibu Ida tadi menggunakan model PJBL ya. Iya Pak, PJBL. Kira-kira kalau hostnya di mana dia? Itu kan pasti ada di bahan ajar. Beda kalau misalnya menggunakan PBL, Project Basic Learning, cukup di situ menuangkan contoh-contoh kasus dan kemudian disuruh menganalisis kasus itu di bahan ajar. Itu sudah hots di situ, di materi. Ya. Nah, kira-kira kalau PJBL, paling kalau PJBL itu kan yang disampaikan itu adalah job sheet-nya tentang langkah-langkah melaksanakan praktek itu apa dan sebagainya. Nah, kira-kira di mana di situ hots-nya? Kalau untuk hots-nya sendiri, mereka nantinya mendesain perencanaan yang untuk menyusun hasil analisisnya, Pak. Ya, betul. Di situ Iya, ya pasti dia berdasarkan menyusun sintapnya. perencanaan. Ya, Ya, menyusun perencanaan. tentu kalau dalam menyusun perencanaan itu kan perlu persiapan apa, menganalisis tentang masalah seperti bukan ini melakukan identifikasi sesuai dengan apa yang Ibu alami di sekolah, pengalamannya ya seperti itu. Iya, Pak. Oke, bagus. Kemudian tadi kan salah satu perangkat pembelajaran yaitu tentang instrumen penilaian, ya. Ya, Instrumen penilaian. Instrumen penilaian itu kan macam-macam, Bu ya. betul, Pak. Oke. Kira-kira kalau dalam menyusun instrumen penilaian itu yang ada dalam perencanaan Ibu ya, Ya, dalam modul ajar saya. ya buku ajarnya ya. Ya. Hostnya contohnya di mana? Bisa dicontohkan? Kalau di penilaiannya, yaitu tadi Pak di bagian LKPD-nya Pak. Ya, coba bisa Di-share ya? disebutkan. Bisa jadi share ya, boleh. Sebentar saya izin share. Santai Bu ya, masih lama kita ini, masih ada 14 menit ya. Ya Bapak. Bentar, saya buka dulu ya Pak. Ya, silakan. Agak lambat ini, laptopnya. Atau bisa disebutkan saja ya. Kalau memang agak ini. Ya, sebentar ya Pak, sebentar. Ya, coba disebutkan saja kalau memang ini. Karena ini masih banyak pertanyaan ke Ibu Ida ini belum saya sampaikan ini. Banyak banget Pak. Oh iya iya iya. Dikurangin lah. Masih ada mau saya tanyakan tapi Iya, kalau saya kurang Ibu berarti kurang nilainya. Jangan. Itu Oke kan. Pak. ini untuk menambah-nambah nilainya, Bu. Iya, betul.
Nah, gini Pak, mereka menganalisis tadi ini juga sudah saya cantumkan di media ajar di paling terakhir Hmm, setelah mereka menyaksikan materi hari ini dan apa yang harus mereka amati kayak gitu. Mengamati kan masih belum hot ya Pak ya. ya Setelah belum. mengamati mereka menganalisis dari kedua gambar tersebut Pak. Ini yang saya inikan Ah, tadi. Jadi yang pertama terus, adalah gambar supermarket yang banyak isi barangnya dan yang di samping ini ya, tanpa ada barang. Jadi mereka menganalisis dari sini mereka akan tahu perbedaannya Pak. Kenapa gambar satu kok tidak ada menjual barang, gambar satunya ada barang. Dan di sinilah, tercapai tujuan pembelajaran yang tadi, pemasaran barang dan jasanya itu tadi, Pak. Mereka ya. dapat Coba kalau soalnya, berkat tadi yang saya tanyakan instrumen soal, kalau ini untuk DLKPD ini, Pak. kalau soalnya bagaimana instrumen penilaian, Kalau soal, saya buka modul ajar. instrumen penilaiannya mana? Atau belum bikin soal? Kalau untuk, di kurikulum Merdeka kan, Pak, ada beberapa asesmen yang saya ambil kemarin, yaitu asesmen, Hmm, diagnostik non-kognitif itu ingin mengetahui seberapa jauh sebelum mereka masuk pelajaran ini kan, Pak, ya. Itu ya yang betul. nah, kalau untuk yang formatif, itu Hah? ada pertanyaan yang saya ajukan, Ya, formatif itu pas contohnya ini sudah tampil nggak, Pak, di Bapak? sudah tampil sudah. Ya. Nah, ini yang asesmen formatif, Pak. Kalau yang non-kognitif yang Yang di mana? atas ini Pak, yang asesmen Ini, oh, formatif. enggak kelihatan. Ini langsung lembar kerja ini. Oh, sebentar Pak, saya ganti. Berarti tadi Mas yang tadi. Permisi Pak, Tabe. Nah, ini. Tampil Pak, mohon maaf. Oh ya sudah ini. Nah, ini yang Asesmen asesmen diagnostik. diagnostik non-kognitif, ini yang menggambarkan sebelum mereka memasuki pelajaran hari ini, sebelumnya beberapa pertanyaan yang saya ajukan, yang di bawah ini asesmen formatifnya tentang Mm-mm. materi yang diajarkan saat ini. Oke, di mana harusnya di sini? Menganalisis, pasar ini tadi, Pak. Mereka, mengemukakan pendapat mereka tentang menganalisis pasar itu sendiri tadi perbedaannya. Yang poin 4, Pak. Hmm. Coba kalau masa sih ya, pendapat kita yang dianalisis gimana? Ini salah tulis, Pak. Coba. Ah, oke ya, Bu Ida, ini masukan dari saya. Ya, Menyusun tujuan pembelajaran, kemudian ada kaitannya dengan menyusun instrumen penilaian, ya, ya, itu harus sinkron ya, dan kemudian punya bentuk ya, prinsip. Nah, prinsip yang biasa kita anut di Indonesia pada umumnya ini sekarang ini yaitu menggunakan prinsip namanya ABCD. ya, ABCD. Bisa dengar ya? Iya, Pak. ABCD apa itu ABCD? Audience, behavior, Audience, behavior, condition, dan degree. degree. Ya. Nah, coba kita lihat di 4 soal yang Ibu buat susun ini, kira-kira apakah memenuhi prinsip tadi? Tidak kan? Ya. Tidak ada degree-nya, tidak ada condition-nya. Ya, eh, yang ada di sini adalah audience. Itu audience dengan behavior. Analisisnya itu kan menganalisis berarti behavior. Ya. Jadi dua ini tidak memenuhi unsurnya, jadi tolong dibuat nanti itu sebelum diterapkan itu harus betul-betul menggunakan prinsip-prinsip dalam menyusun tujuan pembelajaran dengan instrumen penilaian. Ya, Pak. Paham ya? Siap, Nah, paham. ini masukan lagi ya. Ya, Jadi terima ada kasih, pengalaman Pak. baru ya. Ya, terima kasih, Bapak. Itu. Baik, kita bergeser ke literasi numerasi. Nah, oke, bisa keluar dulu. Coba di stop screen-nya dulu. Ya, Pak. Kemudian tadi Ibu katakan bahwa masalahnya itu adalah motivasi belajarnya siswa kurang. Ya, Dan kemudian tadi ada sumber belajar apa dan sebagainya, kajian literatur dan seterusnya apa dan ya. sebagainya. Terus bagaimana upaya Ibu Ida ini dalam menumbuh kembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswanya?
Ya, dalam menumbuh kembangkan kemampuan literasi numerasi dari siswa, mungkin menurut pendapat saya, tidak hanya menyalahkan dari segi siswa, tadi seperti yang kata Pak Murijal juga salahnya itu tidak hanya di peserta didik. Nah, dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa perlu adanya pembiasaan dari guru ini juga Pak, untuk literasi itu sendiri, diawali. Kadang-kala kan kita hanya menyuruh Pak, "Ayo anak-anak silakan literasi 15 menit sebelum pembelajaran hari ini," misalkan. Padahal kita Ya, juga terkadang tidak melakukan literasi itu sendiri, seorang guru gitu loh Pak. Kadang juga dalam tanda kutip banyak yang masih tidak terbiasa dengan literasi itu. Nah, jadi pembiasaan kepada peserta didik tentang literasi dan numerasi, terus meluangkan waktu tadi sebelum pembelajaran, sebelumnya kan pembiasaan dulu, baru meluangkan waktu di dalam pembelajaran, mau itu diselipkan di sebelum pembelajaran dimulai atau ada hari-hari tertentu. Terus selain itu di sekolah bisa saja memunculkan pojok baca, misalkan Pak di setiap kelas kayak gitu, ada pojok baca untuk memberi ruang untuk anak-anak, di situ kan bisa mereka melakukan literasi. Kalau untuk yang ya, lebih spesifik numerasi, lebih banyak memberikan latihan soal dalam bentuk begitu ya. yang meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. Ya Pak. Oke. Tadi Ibu katakan ada tadi sembari belajar, pojok baca dan seterusnya. Apakah Ibu yakin bahwa dengan adanya pojok baca itu bisa mengembangkan literasi numerasi siswanya? Apa kira-kira alasannya? Kalau memang ini bisa diberikan alasan, Ya, silakan. Insya Allah saya yakin dengan ini yang paling pertama itu pembiasaan tadi dulu Pak yang saya tekankan. Karena tanpa adanya pembiasaan, walaupun ada pojok baca di segala penjuru, kalau dia belum ada pembiasaan, saya rasa itu tidak akan bisa berjalan maksimal juga. Dan jadi saya menekankan di sini, saya yakin ini akan berjalan, tapi harus pembiasaan itu dulu Pak. Jadi dia Iya, harus apa ya, secara kontinu, tidak hanya misalkan sehari ini, besoknya lupa, atau bulan ini dilaksanakan, bulan depan tidak gitu Pak. Jadi oke. pembiasaan. Itu Ya. alasan saya Pak. Oke, kita pindah di komponen terakhir ini, Ibu Ida, tentang pengintegrasian TPACK. Pernah Ya, dengar TPACK tadi? pernah Pak. Apa itu? Teknologi pedagogik content knowledge kalau nggak Knowledge salah. ya, oke. Ya. Nah, terus kalau saya tanya gimana menerapkan implementasinya, di mana implementasinya dalam bahan ajar Ibu? Dalam bahan ajar saya sudah memanfaatkan teknologi yang ada dengan Video membuat ya. ya video dari misalkan Terus, PPT dibuat dalam bentuk video, nanti di share di YouTube, saya membagikan link kepada anak-anak kayak gitu Pak. oh iya, tadi kalau masalah perangkat pembelajarannya kan sudah jelas tadi ya, Iya menggunakan Pak. TPACK ya. Iya, Iya. Kemudian eh, ini dari penyusunan materi ya. ya, Apakah nampak itu dalam penyusunan materinya ya? ya. Apakah nampak di situ TPACK-nya? Ya, ada yang menyangkut tentang pedagogiknya di situ, ada Terus, konten pengetahuannya juga dan teknologinya Pak. Yang saya tahu ada 3 komponen itu yang harus ada dalam TIPEK itu sendiri. Teknologi, saya ya, memanfaatkan teknologi tadi dengan iya betul. kalau pedagogiknya ilmu kependidikan kita tentang materi itu diterap di situ, Ya. Kalau di dan langkah-langkah pembelajarannya Bu Ida ada enggak kalau di di situ? langkah-langkah pembelajaran di modulnya insya Allah ada Pak. Ada di situ ya. Coba Ya, sebutkan dulu kalau ada memang. sebentar. Sebutkan saja ya, karena ini tinggal masih ada waktu 4 menit. Nanti saya sisihkan untuk Pak Rizal. Atau gini Bu Ida ya, Pak Ya, Rizal ada yang masih mau ditambahkan Pak, silakan. Masih ada waktu Ya, 3 menit, 4 menit. boleh. Silakan Pak, lanjut. Saya hanya tadi mengcombine sebenarnya Ya, awal dengan ini. Bapak mohon suaranya agak kurang jelas Oh, ya. Nggih. halo, sudah? ya Ya, iya suaranya Pak, ya. kecil. Ya, Kecil saya suara sebenarnya Bapak. hanya mau menggabung ya. Ya, Iya, Tadi bukan eksplorasi, saya juga mau mengeksplorasi. Ya, ngetes, jangan sampai nggak nyambung yang saya tanyakan tadi dengan ya, jawaban dari Pak Rakib. ya. Ibu tadi mengatakan bahwa apa tadi hots itu apa Bu? Hot kalau atau hots hot? itu kan bukan yang hot panas tadi Pak. Kalau kalau hots itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis Bapak. Ya, Eh, Ya, cuma kalau menurut saya tadi salah satu mengidentifikasikan itu literasi.
sampai ibu mau mengatakan ada pojok literasi lah, atau Iya. ada ibu yang tadi satu malah permen. Permen. Tapi Iya, eh, iya. ya itu namanya saja usaha. Tapi tolong juga Iya. namanya usaha kadang-kadang juga itu menyelamatkan pada pertemuan pertama, tapi bikin susah pada pertemuan Yang berikutnya. terakhir ya. Iya, betul. Ya itu janji-janji permen itu bahaya itu. Nggak Iya. boleh. Nggak boleh sebenarnya. Iya. Ya. Nah sekarang antara kemampuan literasi dengan kemampuan hots itu nyambungnya di mana, Bu? Kalau Anda mengatakan ya, ada kekurangan literasi di sini, daya baca ya, minat baca dengan hots yang ibu mau terapkan di LPP itu gimana caranya nyambungnya? Iya, seperti Apa ini ibu yang Pak. harus lakukan dulu? Eh, Kan ini sebenarnya tidak connect ini kalau identifikasi tadi literasi, tapi tiba-tiba ibu tidak, Iya. tiba-tiba mau mengeluarkan di LPP itu hots itu kan masalah besar nanti nih ketika ibu mau menerapkan tapi tidak menyembuhkan yang literasi gimana itu? Apa yang harus biasa lakukan kalau sebelum masuk? Kan tadi Bu sudah menjelaskan tadi di salah satu materi itu ini ya, ini loh yang nama di sini dia coachnya. Itu karena kita tidak bisa berpikir tinggi itu kalau tidak tanpa dukungan literasi ya. Iya, betul. Minimal membacalah di Google malamnya ini supaya ya gitu. Gimana itu Bu? Untuk ini ya Pak maksudnya. Di mana nyambungnya ini ceritanya Ibu yang mau lakukan gitu. Iya. Tadi identifikasi literasi kurang, sampai Ibu ada beberapa tadi. Ya kalau untuk masalah sebenarnya saya menekankan sih tidak mengambil yang literasi Pak, jadi motivasi belajar tadi. Ya enggak, maksudnya HOTS itu kemampuan Oh ya, berpikir kemampuan berpikir tingkat yang tinggi. tinggi. Kemampuan berpikir atau memberikan analisis tingkat tinggi tidak akan mungkin bisa kalau kemampuan literasi kurang. Biasanya Ibu apa? Ini umum saja. Apa yang Ibu lakukan untuk Ya, supaya kalau kita kan melakukan mau maaf Bu, kalau biasanya apalagi di sesi diskusi, ya, siswa siswa tidak memiliki kompetensi, maksudnya tidak belajar dulu apa yang mau dipelajari besok itu. Agak susah dia memberikan argumen, jawaban apa. Cenderung mereka nunduk itu kalau disuruh. Siapa lagi yang mau memberikan ininya, Iya. ada yang itu agak susah dia. Nah, Hmm. Ibu apa yang biasa lakukan? Selain permen, Bu ya? Ya. ya untuk mengatasi masalah yang itu tadi, yang keterkaitan literasi dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terkadang kan anak-anak tadi mempunyai daya serap yang berbeda tadi, Pak. Nah, makanya dengan ini tadi sekali lagi selalu membiasakan mereka untuk literasi, karena memang kalau misalkan pada saat diskusi juga akan susah nantinya ketika mereka belum memahami suatu kondisi Iya. materi itu sendiri, kayak Iya, gitu. betul ya. Jadi biasanya saya sebelum memang memasuki pembelajaran yang hari ini, misalkan sudah memberikan materi-materi yang sebelumnya yang memang harus mereka literasi dalam bentuk entah itu nanti dalam bentuk media ajar yang memang agak menarik menurut mereka. Terkadang kan mereka kalau disuruh baca buku paket kayak gitu kan Pak malas. Ya. Malas mereka, dan jadi makanya tadi dengan membuat media ajar yang memang membangkitkan daya tingkat literasi mereka juga dengan mungkin membuat PPT yang mungkin lebih berwarna, mungkin yang lebih Iya. ini menarik bagi Itu sudah mereka. nyambung sebenarnya dengan TPACK Iya. ini. Iya. Sudah kalau gitu. Ya, ya, oke, saya kira itu Iya, Pak Rakita. betul ya Pak. Oke. Baik Ibu, saya ucap karena ini waktunya pas jam 9.40. Ini kami ucapkan selamat Ibu Ida Rahmawati. Iya, Pak. Pertanyaan saya, apakah RPP-nya sudah siap untuk diterapkan, Bu? Insya Allah saya siap Sudah Pak untuk siap aksi ya? selanjutnya. Oke, saya juga berterima kasih Bu Ida bersama dengan Pak Rizal mengucapkan terima kasih juga. Kami turut serta dalam meraih cita-cita Ibu, memberikan dedikasi kami untuk membuat Ibu mencapai cita-citanya kelak. Ya, Ya, semoga sukses selalu Bu, selamat amin. berkarya, berdedikasi di tempatnya. Ya, saya Silakan Bu ya, keluar dari Zoom ya, ini. Bapak Ya, Tabe dulu sebelumnya saya juga ya, terima kasih sama Bapak berdua menguji ya, saya. Banyak hal yang saya ambil hari ini, banyak pengalaman. ya, Terima kasih ilmunya, Pak. ya, Ya, sama-sama Bu. apapun itu yang Udah. menjadi koreksi ke depannya akan saya perbaiki. Insyaallah, Ya, amin ya. sehat-sehat Iya Bu. Bapak. Ya, Saya sama-sama Bu Ida. izin Terima keluar kasih ya. dari ya sama-sama pengasih juga Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.